Shalom adik-adik yang di rumah. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya mari yuk kita berdoa kepada Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, yang kami tinggikan, terima kasih karena pertolongan Tuhan kami semua boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami hendak melanjutkan ibadah kami, memuji namamu, mendengarkan firman-Mu, bersuka cita di dalam namamu. Kiranya Tuhan Allah hadir di tengah kami, di ruangan hati kami, sehingga kami boleh layak meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami undang Engkau hadir di tengah kami, menyertai kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose minta semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita hendak menyanyikan dengan hati yang penuh sukacita. Kita menyanyikan adalah sukacita di hatiku, karena kita sedang bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu pagi yang cerah ini. Yuk kita menyanyikan adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, yuk sekarang kita hendak mendengarkan teman kalian yang hendak mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Siapa teman kalian? Yuk kita saksikan berikut ini. Hai guys, karena banyak yang request lagu ini, yuk kita nyanyi sama-sama. Oke. Kalian neten yang sudah mempersembahkan pujiannya bagi nama Tuhan. Yuk, mungkin dari kalian ada yang mau mempersembahkan pujian? Ya, kirimkan videonya kepada Lose. Nanti kita akan tayangkan di ibadah persekutuan online minggu depan. Ya, kirimkan ke Lose ya. Nah, sekarang teman-teman kalian juga akan menghafalkan ayat hafalannya. Yuk, kita saksikan teman-teman kalian yang hendak menghafalkan ayat hafalan. Yuk. Masa Marvin ayat hafalan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Shalom Lase. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Salam Lase. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Lause. Shalom. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Shalom Lause. Shalom Lause. Sekarang neta mata hafalan. Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Shalom Lause. Ya, itu tadi teman-teman kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalannya. Terima kasih buat semuanya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bangkit kembali, berdiri kembali untuk menyanyikan sebuah pujian. Kita naikkan pujian yang kalian mungkin ada yang baru dengar atau ada yang sudah pernah dengar dan sudah pernah menyanyikannya. Kita naikkan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Biarlah seperti nyanyian ini kita juga hidup kita mau mengasihi Tuhan Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari sepanjang kehidupan kami dan dari sepanjang aktivitas kerja kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami boleh datang di sekolah minggu untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengar firman-Mu sebentar. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dan tolong Roh Kudus Engkau mengurapi kami satu persatu, sehingga apa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu sebentar boleh berkenan ya Tuhan. Terima kasih, dan tolong Roh Kudus mengalir di hati kami Tuhan, dan biarlah kami boleh benar-benar disentuh oleh kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih, dan berkati juga hamba yang menyampaikan firman sebentar, dan biarlah firman itu Tuhan tidak begitu berlalu saja, tetapi boleh menerapkan setiap kehidupan kami dan anak-anak ini Tuhan ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, dan inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan pengasih-Mu dari awal sampai pada akhirnya, dan biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Losa Dimas akan bercerita tentang suatu kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa minggu belakangan ini kita telah belajar mendengar tentang perjalanan Paulus dan bagaimana Allah menyertai Paulus dalam perjalanannya, dalam pelayanannya. Dan banyak orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau orang yang bukan Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus tak kala dia harus kembali ke Yerusalem. Yuk kita mau saksikan, kita mau dengarkan kebenaran firman berikut ini. Nah, tak kala Paulus harus kembali ke Yerusalem, Paulus melakukan seperti apa yang biasa dia lakukan. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena saat ini Paulus ada di Yerusalem, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan di Bait Allah. Di Bait Allah orang Yahudi. Nah, tetapi tak kala dia sedang di dalam Bait Allah, ada beberapa orang Yahudi yang datang dari Asia. Orang-orang dari Asia itu adalah orang Yahudi yang datang dari tempat di mana Paulus sebelumnya melakukan pelayanan. Dan mereka mengetahui bahwa Paulus sedang mengajar di dalam Bait Allah. Sayangnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak percaya kepada pemberitaan Paulus. Lalu apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi tersebut menghasut orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, ada di dalam Bait Allah, dengan berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-28. Orang-orang Yahudi itu berteriak demikian. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan bait suci ini. Nah, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia kecil itu menghasut rakyat dengan berkata demikian. Rakyat yang mendengar pemberitaan itu dengan marah, mereka langsung mengerubungi Paulus dan mereka mencoba untuk menangkap Paulus. Mereka menyeret Paulus keluar dari Bait Allah, dan pada saat itu juga semua pintu Bait Allah dikunci. Dan tidak sampai di situ. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka
berencana untuk membunuh Paulus. Akan tetapi rencana itu didengar oleh kepala pasukan Romawi yang ada di dalam Yerusalem. Serta merta kepala pasukan itu langsung datang ke dalam bait suci, dan kemudian mereka untuk mencegah keributan yang lebih hebat lagi, mereka kemudian menangkap Paulus. Sekali lagi, Paulus harus merasakan ketidaknyamanannya atau merasakan ketidakenakannya di dalam penjara. Paulus kembali masuk di dalam penjara di Yerusalem. Karena situasi yang membahayakan, maka kepala pasukan itu berencana membawa Paulus pergi dari Yerusalem menuju ke kota yang bernama Kaisarea, karena di sana adalah tempat di mana gubernur Yudea yang bernama Felix tinggal di sana. Dan kemudian di hadapan Felix, sang gubernur itu, Paulus dihadapkan di hadapan Felix untuk mempertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepada Paulus, sehingga terjadi keributan di Yerusalem. Tetapi lagi-lagi, tak kala Paulus sudah dihadapkan kepada Felix, tidak ditemukan satu hal pun atau kesalahan dari Paulus yang menyebabkan Paulus harus dihukum mati. Tidak ada satupun kesalahan yang didapatkan dalam diri Paulus yang menyebabkan Paulus harus dihukum mati. Tetapi itu tidak menjadi akhir daripada Paulus. Paulus tetap ada di dalam penjara selama 2 tahun. Tahun berganti tahun, hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Bahkan sang gubernur Felix pun harus digantikan oleh seorang gubernur yang baru, yaitu yang bernama Festus. Nah, tak kala Festus datang untuk menggantikan Felix, dia mendapati Paulus ada di dalam penjara. Dan karena Festus ingin mengambil hati orang-orang Yahudi di daerah Kaisarea, maka dia tetap mempertahankan Paulus di dalam penjara. Dan kemudian dia memanggil Paulus untuk bertanya kepada Paulus, apa sebabnya sehingga ada dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada pemberitaan Paulus. Festus bertanya kepada Paulus, dan Paulus menjawab bahwa sama sekali aku tidak bersalah kepada hukum Taurat, aku tidak bersalah kepada hukum-hukum Romawi. Dan kemudian Festus, karena dia sepertinya ingin melepas tangan, dia menawarkan kepada Paulus, Paulus, apakah engkau mau kembali ke Yerusalem untuk dihadapkan kepada mahkamah agama di sana? Dan dengan tegas Paulus menjawab, di sini aku berdiri di tempat ini dan aku harus diadili di hadapanmu. Kalau aku melakukan sesuatu yang membuat aku harus terbukti melakukan sesuatu yang harus aku dihukum mati, aku rela. Tetapi jika aku tidak terbukti untuk melakukan sesuatu yang dianggap layak untuk dihukum mati, aku akan naik banding kepada Kaisar. Mendengar hal itu, mendengar bahwa Paulus ingin naik banding kepada Kaisar, Festus berkata, berarti kau ingin naik banding kepada Kaisar? Ya, jika begitu, engkau harus diadili bukan di sini, tetapi engkau harus diadili di kota Roma. Nah, beberapa hari kemudian, setelah pengadilan itu, Paulus dikembalikan ke dalam penjara. Nah, beberapa hari kemudian,
datanglah Raja Herodes Agripa dan istrinya yang bernama Bernike mengunjungi Gubernur Festus. Dan kemudian Festus juga membicarakan tentang perihal Paulus kepada Raja Herodes Agripa. Dan kemudian Herodes Agripa pun berkata, kalau begitu hadapkanlah dia kembali ke hadapanku, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, sehingga timbul keributan itu. Nah, pada hari yang telah ditetapkan, datanglah Raja Agripa dan istrinya Bernike dan Gubernur Festus juga datang. Dan setelah mereka datang, dihadapkanlah ke hadapan mereka Rasul Paulus. Nah, apa yang mari kita dengar? Apa yang terjadi dalam persidangan itu? Ya, Festus berkata demikian. Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirimkan dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Kemudian Raja Agripa berkata, Paulus, engkau diberikan kesempatan untuk membela diri. Kemudian Paulus maju ke depan dan dia mulai berkata-kata untuk membela diri, membela imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Masih Dimas akan bacakan buat kita semua. Paulus berkata demikian. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sudah lama mereka mengenal aku, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aturan yang paling keras dalam agama kami. Karena pengharapan atas janji Allah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Aku bahkan pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk menganiaya mereka, membunuh mereka. Akan tetapi dalam suatu hari dalam perjalanan ke Damsyik, pada siang hari tengah bolong, aku melihat ke tengah jalan ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit dan meliputi aku. Aku jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian aku bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau kepada mereka. Aku mengutus engkau kepada mereka, kepada bangsa-bangsa lain untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan tempat di surga. Raja Agripa, aku percaya dan taat kepada Yesus. Mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik
di Yerusalem, kemudian di seluruh tanah Yudea, dan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, bahwa Mesias telah menderita sengsara, mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, dan telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian setelah Paulus selesai berkata-kata membela imannya, Festus berkata demikian, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi lagi-lagi Paulus membela diri dengan berkata, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Percayalah kepadaku, Raja Agripa. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Kemudian Raja Agripa berkata, "Paulus, hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen." Kemudian Paulus berkata, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya bukan hanya engkau, Raja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi seperti aku, seorang Kristen, kecuali belenggu-belenggu ini." Karena pada saat itu Paulus dihadapkan di depan Raja Agripa dan Gubernur Festus dalam keadaan terbelenggu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sesuatu hal. Paulus di dalam segala penderitaannya rela tetap mengabarkan kebenaran Injil. Paulus harus berulang kali dipenjara karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karena pemberitaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu semua tidak membuat Paulus gentar, tidak membuat Paulus patah semangat untuk tetap memberitakan bahwa di dalam penjara pun Paulus, di dalam pengadilan pun Paulus tetap memberitakan. Dalam hal ini memberitakan kebenaran Injil kepada Gubernur Festus dan kepada Raja Agripa. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan ini mungkin kalian akan menghadapi kondisi-kondisi yang sama seperti Paulus. Ada teman-teman kalian di sekolah yang mungkin tidak mau berkawan dengan kalian karena kalian adalah orang Kristen. Ada teman-teman di lingkungan rumah kalian yang mungkin tidak akan mau bermain, berkawan, atau berbicara kepada kalian karena kalian orang Kristen. Dan kadang-kadang mereka berkata bahwa menjadi orang Kristen adalah agama yang tidak benar. Tapi hari ini kita boleh belajar akan teladan Paulus. Bahwa di dalam semua hal, dalam semua kesukaran, mungkin tuduhan orang terhadap keyakinan yang kita miliki, kita dituntut untuk tetap memberitakan kebenaran. Kita tetap dituntut untuk mempertahankan iman kita, walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan yang mungkin tidak enak, kita dijauhi, kita tidak diajak berbicara. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita mempertahankan iman kita dengan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia telah baik. Dia yang rela turun dari surga, masuk ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi dia bukan hanya mati, dia bangkit menang atas maut sehingga memberikan kita hidup yang kekal.
Apakah kalian mau mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kalian? Los Dimas berdoa, Los Dimas berharap bahwa kalian tetap mengikut Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, apapun situasinya, ikutlah Tuhan Yesus. Karena Dia yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk teladan yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui Paulus. Bahwa di dalam situasi apapun, dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak, tetap setia kepadamu. Tetap setia mengabarkan kebenaran firman itu. Tuhan, tolonglah kami untuk kami setia mengiring Engkau. Kami setia mengabarkan kebenaran firman-Mu kepada orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu bahwa itu susah dan berat. Tetapi kami percaya tak kala kami berharap, berseru kepada Tuhan Yesus, Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Sekarang untuk ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15b. 1 Petrus 3 ayat 15b yang berbunyi, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari 1 Petrus 3 ayat 15b. Nah, adik-adik, sebagai respon kita untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi, kita nyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Langsung minta semuanya bangkit berdiri, kita katakan ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Mengikut Yesus keputusanku, seperti Rasul Paulus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita ulangi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tak ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya seperti lagu yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itulah janji kami Tuhan. Kami hendak mengikut Tuhan dengan setia, tidak mengingkari iman kami.
Kiranya Engkau menolong kami sampai akhir hidup kami Tuhan, dapat mengikut Engkau dengan setia seperti Rasul Paulus. Meskipun kadangkala banyak tantangan yang harus kami hadapi, harus kami tempuh Tuhan. Tantangan iman ke depan Tuhan yang ada di depan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk kami dapat mempertahankan iman kami, memberi jawaban kepada orang yang mungkin akan bertanya tentang iman kami Tuhan, dengan lemah lembut dan dengan hormat Tuhan, untuk menyatakan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang didengar oleh banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walau sendiri kami mau tetap mengikut Tuhan, apapun yang kami lalui, tantangan ke depan, masa depan kami yang tidak kami ketahui Tuhan, tapi kami mau tetap mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa adik-adik.